Pasti untuk semua orang yang dinamakan menunggu itu sangat tidak suka. Jadi pekerjaan yang paling tidak suka dalam hidup ini adalah pekerjaan menunggu atau menanti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman kita yang sekarang kita alami, kita hadapi, zaman ini terus berubah dengan cepat. Teknologi berkembang, cara hidup manusia juga bergeser, dan tantangan yang kita hadapi sebagai gereja atau orang-orang percaya juga semakin kompleks dalam kehidupan setiap kita. Di tengah semua perubahan yang membingungkan kita sebagai manusia, seringkali kita diperhadapkan dengan masa-masa di mana kita harus menanti yang tadi disebutkan itu. Kita harus menanti dalam kehidupan kita, menanti dalam berbagai macam hal. Menanti anak-anak kekasih dalam menempuh pendidikan untuk mencapai masa depan. Menanti jalan keluar ketika kita menghadapi masalah atau persoalan kehidupan, tetapi juga menanti jawaban dari doa-doa kita yang Tuhan siapkan untuk memberikan untuk kita. Dan kita juga pasti menanti tuntunan tangan kasih Tuhan atau petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai jalan keluar ataupun jalan untuk kita maju ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Kita dipayungi dengan tema gereja yang melayani di tengah perubahan zaman, dan subtemanya menanti dengan ketekunan. Menanti dengan ketekunan. Ada sebuah ilustrasi untuk kita semua di pagi ini. Sebelum kita melihat lebih jauh firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengar di saat ini, kita mungkin kalau di kota Sorong ini atau sekitarnya kita tidak melihat itu atau kurang pohon bambu Cina, atau di Ambon bilang bulu Cina itu yang cuma kecil-kecil, anak-anak biasa pakai untuk bikin peta-peta. Itu pohon bambu itu kalau ditanam dia bukan 1 tahun saja dia sudah berdiri, tumbuh berdiri dengan baik. Tetapi pohon bambu Cina itu ketika ditanam, kalau tanam dia punya benih itu paling lama dia tumbuh 3-4 tahun dia belum keluar tunasnya dari kulit tanah itu. Kenapa dia belum keluar tunas dari kulit tanah itu 3-4 tahun? Karena dia itu membentuk akarnya dalam tanah, sehingga akar itu menjadi banyak dan kuat untuk menahan pohon ketika dia bertumbuh besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pun yang dialami oleh kita, termasuk para murid yang menanti akan keturunan Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Namun memasuki akan hari-hari hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi orang-orang yang tetap siap untuk menanti semua yang kita nantikan dalam kehidupan kita. Kita nanti dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesabaran, dan lain sebagainya. Bukan nanti dengan persungutan, dengan banyak bicara, ataupun hal-hal lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan penantian itu dengan segala persiapan-persiapan yang baik dan matang,
sama seperti tadi pohon bambu itu. Dia melakukan segala persiapan yang baik lewat akar-akarnya, supaya ketika dia bertumbuh, akar itu dapat menahan pohon-pohon itu dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks bacaan kita hari ini, Rasul Paulus dan pengikut-pengikut Yesus, mereka berada dalam situasi yang mirip dengan apa yang tadi terjadi. Yesus baru saja terangkat ke sorga. Mereka diperintahkan untuk menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara mereka menanti turunnya Roh Kudus itu? Mereka tidak tinggal diam merenungkan atau mengeluh dalam setiap kehidupan mereka yang mereka jalani. Tapi jelas dalam teks bacaan kita tadi mencatat bahwa ada dua hal utama yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka ketika mereka melakukan penantian itu. Yang pertama, mereka bertekun dalam doa bersama. Yang tadi kita boleh baca dalam ayat yang ke-14 pembacaan kita tadi, tetapi juga nats pembimbing kita tadi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi dalam penantian mereka itu, mereka berkumpul, mereka sehati dan membawa segala pergumulan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka naikkan lewat doa-doa mereka yang menjadi fondasi dalam mereka menjalani akan masa-masa penantian mereka. Hal yang kedua yang mereka lakukan dalam penantian mereka, yaitu mereka mengorganisasikan pelayanan mereka. Kita baca dalam ayat yang ke-15 dan sampai seterusnya, sampai ayatnya yang ke-26. Mereka melihat ada kekosongan karena Yudas Iskariot telah tiada. Ketika Yudas dia mengkhianati Yesus, maka dia keluar dari pelayanan yang ia lakukan bersama-sama dengan ke-11 murid yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bawah pimpinan Petrus mereka menjaga atau mereka mencari pengganti untuk Yudas Iskariot agar pelayanan yang mereka lakukan itu tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan terstruktur, dan tetap juga dapat melakukan pelayanan itu dengan teratur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpilihlah seorang yang dianggap ia mau melayani Tuhan dengan hati. Makanya ketika para murid itu mereka mau memilih atau mereka mencari seseorang itu untuk menggantikan Yudas Iskariot, mereka mohon petunjuk dari Tuhan. Mereka bilang bahwa Tuhan, Engkau tahu hati semua orang, maka Engkau harus menunjukkan seseorang untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot untuk melengkapi pelayanan mereka. Ketika mereka melakukan hal yang demikian, maka Matias adalah seorang yang terpilih untuk memenuhi akan tanggung jawab pelayanan atau struktur pelayanan yang kosong itu. Masa-masa menanti bagi jemaat yang mula-mula adalah masa membangun akar kerohanian. Membangun akar itu harus kuat supaya ketika bertumbuh ia akan bisa menahan pohon yang bertumbuh dengan baik, tinggi dan besar, maka akar itu akan bisa menahan pohon itu dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melakukan pemilihan
dan menetapkan Matias itu sebagai pengganti Yudas Iskariot, maka segala sesuatu yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka itu terstruktur dengan baik. Sebelum mereka diutus melayani, mereka semua tetap ada mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Contoh penerapan nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menerapkan penantian dan dengan ketekunan dalam kehidupan kita di tengah perubahan zaman yang terus berubah. Bagaimana kita melakukan penantian dengan tetap tekun di tengah perubahan zaman yang terus berubah. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang disebut mengenal Tuhan, orang-orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Banyak dari antara kita mungkin sedang menanti banyak hal dalam kehidupan kita. Baik itu anak-anak kekasih, anak-anak muda dalam menanti-nantikan pekerjaan yang digumuli dalam kehidupan setiap hari. Tetapi juga yang tadi saya sebutkan di awal, kita sebagai orang tua pasti menantikan anak-anak kita mengikuti proses-proses dalam bangku pendidikan dan menanti hasil dari anak-anak kekasih. Di saat ini ada anak-anak kekasih yang ada di bangku menengah pertama, mereka ada dalam proses ujian akhir. Anak-anak SD juga mereka sementara mempersiapkan diri untuk besok mereka melakukan ujian akhir. Mereka sementara menanti-nantikan segala sesuatu yang mereka gumuli dalam hidup mereka. Menanti besok ini soal yang saya hadapi ini susah atau berat. Tetapi juga orang tua menanti-nanti untuk anak-anak ini bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi dengan sekolah-sekolah yang lebih baik dan lain sebagainya. Tetapi juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak usaha yang sedang kita lakukan akibat perubahan sistem ekonomi digital, tetapi juga dalam menjalankan akan kehidupan kita dengan tugas tanggung jawab, pekerjaan maupun pelayanan. Kita dituntut untuk menantikan segala sesuatu yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Sekaligus dalam kehidupan kita ini mari kita belajar untuk mulai melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ataupun ketika kehidupan kita dalam perekonomian keluarga itu merosot, maka mari kita mulai untuk melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Mungkin jangan kita duduk diam saja menantikan hasil yang nanti kita peroleh lewat pekerjaan suami atau istri, tetapi mari kita belajar untuk melakukan keterampilan kecil dalam kehidupan kita yang bisa menghasilkan sesuatu untuk membangun perekonomian kita dalam keluarga. Kita membangun akar-akar yang kuat supaya ketika kita menanamkan akar yang kuat itu, maka kita bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita dan kita bisa hidup dalam sukacita dan kesejahteraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan semua itu dalam kehidupan kita, bukan kita duduk lalu kita melakukan, kita mengharapkan hasil-hasil yang kita gumuli saja, tetapi kita harus berdoa.
menyerahkan seutuhnya kehidupan kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita serahkan untuk Tuhan. Kita harus yakin sungguh bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita ada sampai di hari ini, maka berkat-berkat itu Tuhan sediakan untuk kita. Berkat hari ini cukup untuk hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan ketika kita diberikan berkat hari ini, lalu kita mulai khawatir untuk hari esok. Terkadang ada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, lalu datang ketemu dengan kita, tolong bantu saya berkekurangan, saya butuh ini. Lalu kita bilang, tidak ada lagi, saya punya ini hanya untuk besok. Padahal dalam firman Tuhan bilang, berkat hari ini cukup untuk hari ini. Besok ketika kita bangun di pagi hari, Tuhan sediakan yang baru untuk kita. Tapi kalau hari ini kita masih simpan berkat hari ini, maka besok Tuhan tidak memberikan semua yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan tahu berkat hari ini masih tersisa untuk besok. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari kita pakai hidup kita sebagai berkat bagi banyak orang. Ketika kita menjalani akan kehidupan kita, ketika kita meratapi akan nasib-nasib yang kita alami dalam kehidupan kita, kita harus tetap berdoa. Sekaligus kita belajar mempersiapkan akar-akar yang kuat supaya kita dapat berdiri teguh untuk menghadapi akan kehidupan ini dengan perubahan zaman yang sementara kita alami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja seringkali kekurangan pelayanan atau kekurangan pelayan atau fasilitas yang memadai untuk menjangkau generasi muda dalam menjalani akan pelayanan atau menanti akan jawaban Tuhan. Itu tidak berarti bahwa kita menghentikan kegiatan-kegiatan pelayanan kita ketika kita mengalami kekurangan pelayan dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Tetapi mari kita belajar untuk ketika kita mengalami kekurangan, maka marilah kita melengkapi semuanya dengan baik. Kita sehati, satu pikiran, satu perasaan, membawakan pergumulan kita, serahkan untuk Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita ini hebat. Saya ini pendeta, saya yang bertanggung jawab, saya yang berkuasa. Saya majelis jemaat, saya yang harus perintah dan semuanya harus mendengar. Tetapi mari kita melakukan tanggung jawab pelayanan itu dengan sehati, sepikir, seperasaan. Kita serahkan seutuhnya hanya untuk Tuhan. Kalaupun kita dapat melakukan semuanya itu dengan baik, maka kita percaya berkat Tuhan itu senantiasa mengalir penuh dalam kehidupan pribadi kita, keluarga rumah tangga kita, bahkan persekutuan di mana kita ada melakukan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengar dan kita renungkan di saat pagi hari ini. Mari kita belajar untuk menanti bukanlah tanda kelemahan atau kefanaan dalam kehidupan kita. Menanti dengan ketekunan di dalam Tuhan adalah sebuah tindakan aktif yang penuh dengan iman dan pengharapan. Di tengah zaman yang terus berubah ini, mari kita memperkuat akan ikatan-ikatan kita. Kita mempererat akan persekutuan kita dengan akar-akar rohani yang kita buat melalui doa-doa kita. Kita harus terus berdoa mengharapkan kedatangan Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk kita, supaya
kita dapat memperoleh segala sesuatu yang kita gumuli dalam hidup kita. Kita nanti dengan penuh kesetiaan, kita nanti dengan penuh kesabaran, sehingga apapun yang kita dapatkan dari Tuhan adalah hasil yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat, dan masa penantian kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu, itu berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, untuk menuntun hidup kita. Kita harus yakin sungguh dan percaya bahwa zaman ini bisa terus berubah, tapi janji Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin.